persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan ingin berbicara kepada kita, mengajarkan kita melalui firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita akan awali dengan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami merendahkan hati, merendahkan diri. Biarlah Engkau bertahta di setiap hidup kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami. Kami siap menyembah Engkau, kami siap beribadah dalam nama Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh, mari sama-sama dari awal kita ulangi lagi. Kita mau katakan, Bapa, kami datang Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
hidupku. Sama-sama dari awal katakan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, Yesus Tuhan. Mari puji Dia, Dia yang perkasa, ajaib perbuatannya, maksudnya namanya agung dan perkasa. Semua pujian untuk Tuhan. Dia yang bersalaya, biarlah segala yang bernafas menyembah Dia, Yesus, Yesus, Yesus yang bernafas sembah Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Mari semuanya lebih sungguh kita sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih sungguh lagi angkat suara kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami kagum kepada Engkau, sebab Engkaulah yang mampu membentuk kami, mampu mengubah hidup kami Yesus. Kami mau akui kekaguman kami. Hormat akan Kau Yesus, kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan melawat umat-Mu begitu dahsyat. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan,
Kami tidak akan lupa akan kebaikan Tuhan. Terus berikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Ajar kami bisa mengerti ya Tuhan segala rencana-Mu, setiap jalan-jalan kehendak-Mu. Beri kami kerendahan hati Tuhan. Berikan kami kelemah lembutan-Mu ya Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari nyanyikan, katakan mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak, Engkau berikan hati yang baru buat setiap kami. Perbaharui hati kami, perbatui pikiran kami Tuhan. Kami berdoa lewat menara doa ini. Ada hujan pertobatan ya Tuhan. Ada hujan keselamatan. Ada hujan mujizat-Mu ya Tuhan. Ada hujan berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Menara doa ini Tuhan. Ya Tuhan, kami bisa doa muji nyembah. Kami bisa masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bisa belajar mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu, pikiran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, rancangan-Mu dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, beri kami Tuhan, tuntun kami ya Bapa. Tuntun hidup kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Untuk bisa ya Tuhan mengajarkan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Taruh pesan-Mu yang khusus buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami. Didik kami Tuhan. Urapi ya Tuhan setiap kami. Ubah hidup kami Tuhan. Ubah setiap karakter kami ya Bapa. Kami rindu semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Kalau kemarin di doa pengurapan kita bahas tentang ketaatan. Nah, ketaatan tidak bisa dilepaskan dari apa? Disiplin. Orang tidak mungkin bisa taat kalau tidak pernah belajar disiplin. Ya, hari ini kita akan bahas tentang disiplin rohani, saudaraku, yang menjadi jembatan menuju keserupaan dengan Kristus. Sebenarnya harus menjadi satu doa kita, cita-cita kita adalah kita bisa semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Amin saudara. Nah, ada satu ayat di dalam Ibrani saudara. Kemarin kita sudah bahas ya kan, beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang ya kan, jangan menjauh, jagalah dirimu, jangan menjauh dari apa? Kasih karunia. Supaya itu lanjutannya. Nah saudara, kita akan bahas yang di atasnya. Ya, firman di atasnya tentang apa? Tentang ganjaran. Saudara, tentang hajaran, tentang didikan, tentang disiplin.
Katakan amin. Ya, saya melihat bahwa setiap kita juga kita punya orang tua, kita bisa ada hari ini. Itu hasil daripada didikan dan disiplin orang tua kita. Orang-orang tua yang mendisiplinkan anaknya. Disiplin bicara tentang apa? Saudara, tentang apa? Disiplin. Ya kan? Kita diajar untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Bukan dibiarkan apa yang ingin kita lakukan. Saya bisa ngerti apa yang harus sama yang ingin, tidak bisa. Anak kita misalnya, waktu kita masih kecil saudara, kita maunya pagi-pagi makan es krim karena kita suka sama es krim. Betul gak saudaraku? Siang harusnya tidur, kita gak mau tidur, itu yang kita mau. Tapi orang tua kita paksakan tidak boleh makan es krim pagi-pagi, tidak boleh makan kerupuk pagi-pagi. Ayo sarapan yang benar. Nah itu disiplin adalah kita dipaksa dari orang tua kita, dari siapapun saudara, untuk apa? Melakukan apa yang harus. Katakan harus kita lakukan. Kalau kita sudah dilatih dengan disiplin, maka otomatis ketika ada aturan, ada perintah, ada ketentuan, ada hukum, saudaraku, maka dengan mudah untuk kita bisa taati. Katakan amin saudara, taati. Nah memang di sini dijelaskan namanya disiplin pasti berontak. Karena kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jatuhnya apa saudara? Kita hanya mau hidup dengan nyaman. Daging ini mau nyaman. Sedangkan Tuhan bilang barang siapa mau ikut aku dia harus apa? Sangkal diri. So, sangkal dirinya. Itu sangkal diri itu namanya apa? Disiplin rohani. Kita disiplinkan diri kita. Saudaraku, bukan apa yang kita mau pikirkan, kita pikirkan. Tapi apa yang harus kita pikir, apa yang harus kita katakan. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Nah ini harus dilatih. Sampai, saudara, memang waktu melatih timbulkan namanya robek. Kayak otot kan harus dilatih tiap hari. Saudaraku, supaya apa? Otot sama otak. Kalau kita gak pakai, gak dilatih, itu bisa menciut. Gitu juga dengan otot rohani. Nah hari ini kita akan belajar tentang disiplin rohani, jembatan menuju apa? Keserupaan dengan Kristus. Kita baca Ibrani 12 ayat 7 sampai 14. Ayat 7 sampai 13 maksud saya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika kamu harus menanggung apa? Ganjaran. Ganjaran itu hajaran atau disiplin. Ya. Allah memperlakukan kamu seperti apa? Seperti anak. Ada beberapa orang yang tiba-tiba ganjarannya adalah apa? Mohon maaf ya saudara. Ini sebenarnya saya gak perlu minta maaf ya. Bisa lewat sakit. Itu juga ganjaran sih sebenarnya. Tinggal di mana kalau kita lembutkan hati dan rendah hati. Ya kan penyakit itu untuk membawa apa? Pertobatan. Katakan amin saudaraku. Jadi iman kita makin percaya. Kita berubah dengan cara hidup dan lain sebagainya. Bisa juga dengan apa saudara? Kebangkrutan. Saudara, ini ajaran-ajaran seperti itu saudaraku. Atau apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi cita-cita kita. Semua hal-hal yang tidak enak yang menurut kita, yang kita mau nggak kesampaian, tapi kita hanya dapatkan apa yang harus, itu namanya ganjaran. Setuju pengertian ini? Katakan amin. Ini pengertiannya saudaraku. Ya, nah kita akan baca sama-sama lagi. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Coba saudara lihat dan cari keluarga yang dari sejak kecil anak laki-lakinya nggak pernah dihajar, nggak pernah didisiplinkan, besarnya jadi preman. Besarnya lemah. Sampai tua ngerongrong orang tua. Termasuk anak perempuannya. Tidak akan pernah bisa berguna. Saudara Yesus. Ya kan? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Anak jalanan. Ya saudara. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati ayah kita. Ketika dia didik kita, saudara disiplinkan kita, dia hajar kita hormati dia. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih apa? Lebih taat, lebih hormat kepada Bapa segala roh. Supaya kita beroleh hidup. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
Tetapi Dia menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam apa? Kekudusannya. Memang, ini 11 ini penting nih. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita. Tetapi apa? Duka cita. Tetapi, perhatikan ada kata tetapinya. Kemudian kita akan menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan apa? Damai kepada mereka yang dilatih, yang didisiplin olehnya. Paulus menulis kepada jemaat Korintus tentang jemaat Makedonia yang membawa persembahan. Melampaui kemauan mereka. Ada satu kata-kata. Kiranya Tuhan melimpahkan kepada kamu buah-buah kebenaran. Buah kebenaran selalu mendatangkan apa? Damai sejahtera. Itulah kekuatan. Kekuatan manusia roh kita itu. Jadi disiplin yang dilatih oleh Allah itu mendatangkan buah kebenaran. Buah kebenaran itu karena apa? Akarnya sehat. Keluar buah yang buatnya damai, tenang. Saudaraku. Ya, terus ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang. Ini sedang bicara tentang apa? Ini komunitas ini. Kuatkan. Ketika ada satu yang didisiplin, yang lain kuatkan dia. Tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskan jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok. Tetapi menjadi. Jadi saudara tahu ya. Ibrani 12 ini bicara tentang dari Ibrani 10 tentang persekutuan tentang gereja. Jangan kamu jauhi dari segala pertemuan. Lalu ada nasihat segala macam sampai akhirnya jangan jauh kepada akar pahit segala macam. Ini juga ganjaran. Ini bicara komunitas. Ketika mereka dapatkan ganjaran dari Tuhan, disiplin dari Tuhan. Pesannya adalah kamu yang tidak dalam musim, tidak sedang mengalami disiplin, kuatkan yang sedang dalam disiplin. Bukan dihakimi, bukan dicela. Saudara bisa ngerti, dikatakan amin. Oke, sudah jelas ini saudara. Nah, saya akan masuk ke dalam prinsip penjelasannya. Begini saudara. Kita harus tahu ya, kerajaan Allah tidak dibangun di atas apa? Kenyamanan. Melainkan di atas apa? Ketaatan yang setia. Bukan seenak-enaknya, semau-maunya. Tetapi berdasarkan ketaatan yang karena itu disiplin rohani. Berarti apa? Dengan sadar kita memilih apa saudara? Memilih apa? Yang benar bukan yang paling nyaman. Kalau disiplin. Yang kekal bukan yang cepat, bukan yang instan, bukan yang sementara. Yang membangun bukan yang sekedar apa? Memanjakan. Ini disiplin. Jadi disiplin mungkin tidak langsung menyenangkan. Tetapi memberikan damai sejahtera yang kekal. Katakan amin. Ya, saudara dikatakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan amin saudara. Jadi disiplin itu menyentuh seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Ya, disiplin dari kehidupan rohani seharusnya tidak berhenti sampai di gereja atau di hari Minggu saja saudaraku. Sebab apa? Iman sejati itu diuji dan dibentuk dari kehidupan sehari-hari. Saudaraku, itu di rumah juga. Anak kita bisa lihat. Kalau kita hamba Tuhan, kita pendeta, ya itu benar. Yang baik di mimbar begini, di rumah pun begitu. Begini. Jangan begitu. Setuju saudara? Amin. Pengerja yang di gereja, semua kita disiplinnya di dalam. Jadi ini yang kita perlu, ya kan? Ya kan? Bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam apa? Pola hidup kita gimana? Pola hidupnya. Saudara, pola itu maksudnya kebiasaan harian kita. Ya,
Bagaimana cara kita mengelola apa? Waktu dan uang itu bisa dilihat. Ini disiplin ya saudaraku rohani. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita merespon tekanan dan konflik itu gimana? Ya, Tuhan minta kita hidup di disiplin itu bukan karena Tuhan tuh haus akan ketaatan yang buta. Tapi dia ingin kita semakin serupa dengan dia. Setuju saudara? Katakan amin. Seorang pemazmur dia berkata begini. Saudara, dalam Mazmur 139, 22 sampai 24 dia kata apa? Selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku. Ujilah aku. Kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Ya, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini harus jadi doa kita saudaraku. Amin. Nah sekarang kita masuk ke dalam kenapa kok penting disiplin rohani. Kita nggak usah mikirin orang. Sekarang yang kita dengar ada bagaimana untuk kita gitu. Disiplin untuk kita. Kenapa kok penting? Disiplin rohani diperlukan untuk apa? Pertumbuhan dan apa? Perubahan, transformasi. Tanpa disiplin rohani, karakter kita nggak akan pernah berubah. Sudah tahu? Amin. Ya, seperti kayak misalnya, ya kan? Tanpa disiplin rohani, iman tuh cuman jadi apa? Emosi yang pasang surut ya. Lagi semangat, lagi sedang dapet nih, dikasih nih, wah semangat. Ketika diambil mainannya, wah ngamuk. Itu karena nggak ada disiplin. Kayak anak kecil kan gitu kan, semangat ya kalau ada dikasih apa. Kok nggak dapet, wah ngamuk. Saudara, dan kadang-kadang merasa ini disiplin itu penting saudaraku. Supaya muncul namanya otot iman, kuat, katakan amin. Ya kuat. Nah, jadi saya mau kasih tahu tentang apa sih disiplin hakikatnya, hakikat disiplin. Saya harus ulang-ulang nih prinsip ini saudara. Kehidupan Kristen adalah sebuah proses yang panjang tentang apa? Menanggalkan manusia lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan apa? Manusia baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 kita baca yuk. 1, 2, 3. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang. Jadi gini saudara, disiplin rohani adalah keputusan yang kita buat dengan sengaja untuk menanggalkan manusia-manusia lama kita. Saudara saya ngerti, katakan amin. Jadi contoh gini. Kalau kita dengar ada orang mulai ngomongin kita yang tidak baik, langsung kita samperin orang itu. Mau lu apa? Lu mau apa? Apalagi duit banyak, teman-teman yang berseragam, apa ada yang tidak berseragam, wah. Tapi kan sekarang sudah jadi manusia baru. Tapi settingannya lama. Caranya gimana saudaraku? Latih otot iman kita. Namanya otot iman apa? Kesabaran. Penguasaan diri. Sudah diem. Tahan. Ngerti gak? Bahwa nasib kita, hidup kita, uang kita gak tergantung daripada omongan orang itu. Kita punya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Sekalipun bumi bergoncang, kalau kita tetap punya Tuhan yang kita percaya, dia jaga kita. Nah itu latihannya kita tanggalkan itu. Atau yang simpel gini, kalau kita dengar cerita orang, langsung keluar kata-kata apa? Celaan. Atau kita rendahkan orang. Celaan, hinaan, kata-kata negatif, langsung padat gitu. Komentar negatif. Itu kan manusia lama. Coba kita tanggalkan. Waktu kita tanggalkan, gitu, kita pasti keluar dulu, gagal dulu, betul gak? Pasti di sini kurang tidak ada suka, hilang suka. Doa Tuhan tolong aku. Aku mau bertobat, aku nggak mau lagi keluar, mau tanggalkan manusia lama, aku nyela. Mungkin kita nggak keluar kata, tapi di pikiran kita udah mulai hakimi orang itu. Saudara ngerti gak sini? Saya mau jelas secara teknis detail yang semuanya harus dibawa ke dalam doa. Karena kita gak bisa merubah diri kita tanpa acuannya firman. Lalu minta kekuatan roh
Kudus. Itu bisa dengan apa? Lewat doa. Tuhan, aku mau belajar. Berikan saya hati yang baik, hati yang benar, hati yang mulia, hati yang penuh sukacita. Supaya saya bisa keluar kata yang baik, kata yang benar, kata yang mulia. Saya bisa bersukacita dalam Tuhan. Saya bisa dapat poinnya sini, katakan amin. Ya kan? Kita muncul manusia lama itu harus serakah, gampang iri. Lihat ini langsung pasti wah, darah naik kan. Bilang tenang Sabta, tenang. Kau tuh sudah dapat banyak. Izinkan Tuhan berkati dia. Izinkan Tuhan berkati dia, angkat dia. Kau sudah lama diangkat jauh-jauh, tinggi-tinggi. Satu orang diangkat kau marah, Sabta, jangan. Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Berikan aku Tuhan belas kasihan, kemurahan hati untuk bisa bersuka cita karena temanku ini yang sedang mau diangkat. Sudah dapat ini poinnya? Disiplin itu, disiplin itu bukan kayak mau susah-susah, enggak. Hubungan pribadi, doa tiap hari. Hubungan disiplin itu adalah berdoa. Kata berdoa itu situ. Tanggalkan, perbaharui pikiran dan roh, saudara. Lalu apa? Pakai manusia baru. Ketika saudara mungkin ngomong baik-baik sama suami, ibu. Tapi suami bilang, karena dia mungkin lagi sedang dengan emosi juga, kepancing juga. Nah, kan kita sudah dengar firman kan? Ya kan? Sebagai orang-orang apa? Yang telah, apa saudaraku? Orang-orang yang dipilih. Orang-orang apa? Dipilih, dikasihi. Kenakanlah apa? Belas kasihan. Pas kita mau ngamuk, kita langsung perbuatan, Tuhan berikan saya belas kasihan buat suami saya. Jadi kan ada rem kan, masuk lagi kemurahan hati. Kemurahan hati gini, bisa ngertiin kenapa dia marah, murah hati. Memberi kan, memberi pengertian, ngertiin dia kenapa dia marah. Dia capek mungkin kena gas, kena senggol bos, betul gak? Atau ada anak buah yang bikin dia emosi sepanjang hari dia. Saya bisa dapat poinnya di sini. Katakan amin. Beri saya bisa kenakan kerendahan hati, kesabaran. Kalau ini bisa, saudara dan saya bisa. Itu sedang melatih otot, betul gak? Oke, gagal saya tidak apa-apa. Tapi nanti lama-lama, oke saya rutin untuk angkat besi. Ya saudaraku, sakit, capek, males. Tapi saya paksa, disiplinin. Tujuannya untuk apa? Ya makin tua katanya kalau nggak dibentuk otot habis. Nah otot iman pun, otot kesabar, otot kasih. Otot ini harus dapat, katakan amin. Banyak orang Kristen kuat doanya, tapi nggak pernah nge-gym secara rohani. Kita kan perlu nge-gym secara rohani nih, katakan amin. Doa seperti kita makan vitamin kan sebenarnya. Kuat. Tapi kan otot harus dibentuk yang di dalam. Karena karakter itu bisa kelihatan di luar orang. Saudara dapat? Amin. Nah, jadi disiplin rohani Tuhan tuh tidak targetnya Tuhan tuh bukan modifikasi. Tapi apa? Transformasi. Katakan transformasi. Transformasi itu berbeda dengan modifikasi. Saudara, ada banyak orang Kristen hanya mengubah tampilan perilaku di luar agar terlihat baik. Ini namanya apa? Modifikasi. Kalau ada orang atau di dalam momen tertentu kelihatannya luar biasa dia, itu modifikasi. Tuhan maunya transformasi. Apa transformasi? Lewat disiplin rohani. Disiplin rohani adalah apa? Proses kita izinkan Roh Kudus, firman Tuhan, khotbah-khotbah mengubah hati kita, mengubah cara berpikir kita, melatih reaksi batin kita, reaksi kita. Saudara, itu namanya transformasi yang selaras dengan apa? Firman Tuhan dengan kuasa Roh. Kenapa saya sebut firman dan kuasa? Karena untuk bisa berubah, kita mau berubah harus didoakan. Poinnya itu.
benihnya itu. Saudara, katakan amin. Karena setiap kali kita kena pukul, kayak hilang sukacita. Disitulah saudara sedang lakukan disiplin rohani. Tuhan ampuni aku kok gak enak ya. Amin, hilang sukacita nih. Berikan saya kekuatan. Sudah dapat sini, katakan amin. Ya, jadi yang pertama adalah disiplin rohani diperlukan untuk pertumbuhan dan transformasi. Yang kedua, latihan otot rohani. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 itu dikatakan, latihlah dirimu apa? Beribadah. Menyembah sebenarnya. Kata beribadah itu lebih banyak menyembah. Saudaraku, untuk bisa menyembah itu bicara tentang apa? Bukan tubuh. Ya saudara, bukan sekedar jiwa, emosi. Kalau nyembah itu bicara roh. Katakan amin. Roh kita ketemu dengan roh Allah. Itu nyembah. Ya saudara, orang bisa nyanyi pakai tubuh dan jiwa. Ya kan, pujian, ucapan syukur. Itu masuk tubuh dan jiwa. Kita gerakan, tepok segala macam. Tapi untuk menyembah itu harus dilatih. Agak sedikit, makin lama makin. Kalau orang bisa nyembah, latihan ibadah. Dengar saudara, otomatis dia akan dipenuhi dengan hadirat. Hadirat Tuhan ini yang mengubah karakter kita. Yang berikan kemampuan, kekuatan. Saudara, urapan membuat kita dahsyat. Urapan membuat saudara dahsyat. Saudara khotbah diurapi lebih bagus khotbahnya. Saudara main musik, saudara WL segala macam, kalau diurapi dahsyat. Tapi kalau nggak pernah nyembah pribadi, ketemu dalam gereja, di dalam pribadi, nggak akan ubah, nggak ada keluar buah roh. Yang serakah tetap serakah, yang iri tetap iri, yang sombong tetap sombong. Karena nggak ini kan, karena banyak juga bantuan kan dipakai luar biasa. Makanya kita perlu sayap. Sayap itu saya dapat ini kemarin tuh. Sayap tuh bicara yang kanan bicara tentang apa? Itu buah roh, karakter Kristus. Yang kiri apa? Karunia roh. Saudaraku, dua ini kalau bisa gerak, itu dahsyat hidup kita. Ini harus ditumbuhkan. Ini lewat apa saudaraku? Lewat disiplin rohani. Jadi kekuatan rohani tidak terjadi secara apa? Kebetulan. Gak bisa. Jadi Kristen itu harus ada keputusan. Saudara mau kuat. Gak bisa ngalir tiap hari. Datangannya denger gitu. Nanti kalau ada apa-apa reaksinya ya. Seperti itu. Dilatih saudara. Katakan amin. Kalau itu buat standar. Buat standar firman di dalam diri kita. Aku gak mau. Ya kan itu. Jadi dilatih, ya tadi saya udah jelasin. Seperti otot fisik, kalau nggak dilatih menyusut. Demikian juga otot rohani. Kalau kita nggak pernah latih kesabaran. Kan banyak orang tuh bosen latihan nge-gym. Ambil besi yang namanya kesabaran. Alat yang namanya kesabaran, betul gak? Capek lah. Sampai kapan aku sabar? Sampai kebentuk ototnya. Saudaraku, penguasaan diri. Kemurahan hati, bisa ngertiin orang, bisa memberi segala macam. Latihan saudara. Ya kan? Ketemu anak kecil, kita lihat. Kadang-kadang kita punya uang kecil kan. 5.000 kita kasih aja situ. Itu latihan, itu kan latihan otot. Itu kan sudah angkat besi yang sekilo dulu. Sekilo dulu. Kita mau nunjukin aku sayang sama kamu. Nih aku kasih. Sedikit-sedikit, ketemu satpam, ketemu apa. Orang-orang yang buatnya berarti sekali. Latihan, itu kan latihan, bukan menghamburkan uang, tidak. Ini latihan lagi nge-gym nih. Saudara gak akan pernah punya otot murah hati. Sampai ke level yang tertingginya apa kalau murah hati itu? Mengampuni, mempercayai. Itu kalau gak punya kemurahan hati, gak bisa. Tapi latihannya apa? Saudara punya 2.000, bisa kasih kok. Orang yang misalnya kadang-kadang jangan kasih pengemis, saran saya ya. Kadang Alkitab bilang, yang tidak kerja jangan makan. Tapi yang mereka yang jualan tisu, yang jualan untuk mau hidup gitu loh saudara. Kita bisa ambil tisunya, harga tisunya berapa yang dia jual.
Dia bilang ini harga tisu 5.000, kasih 10.000. Itu kan latihan otot kemurahan, katakan amin. Saudara kan lihat nanti pintu banyak terbuka. Kadang-kadang otot kemurahan apa? Senyum aja. Senyum aja. Orang ini bisa terus hidup. Kita udah sering. Jadi dilatih, jangan males latihan rohani. Katakan amin. Kalau saudara mau sehat secara rohani kondisinya, latihan. Iman latihan otot iman gimana? Belajar percaya, bukan ngeluh. Belajar percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau aku sudah doa, aku percaya. Itu kan latihan iman. Katakan amin saudara. Jangan nggak mungkin lah, langsung ngeluh, langsung sungguh-sungguh. Nah, belajar bersyukur itu latihan iman. Dapat saudara? Amin. Jadi disiplin rohani itu adalah gym, ya, nge-gym buat jiwa kita. Ya, kita berlatih atau disiplin di masa tenang agar kita tidak tumbang di masa perang. Ya, latih, saudaraku. Banyak orang Kristen jatuh bukan karena tidak punya niat baik. Karena dia gak punya otot rohani yang kuat untuk berkata tidak kepada apa? Kepada dosa. Amin. Saudara membenci dosa gak? Dosa. Gak perlu jauh-jauh, gak usah bunuh. Kita berpikir dosa. Dosa itu harus membunuh dulu, berzina dulu, mencuri dulu. Enggak. Ketika kita benci lalu kita lihat dia sebagai musuh yang harus ditumpas. Selalu kita itu udah dosa. Makanya di sini saya mau ajak saudara untuk sama-sama sulit, tetapi kita bisa latih dari angkatan yang paling ringan dulu. Mau saudara? Saudara mau amin? Ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bagaimana caranya Pak untuk bisa? Ya Yesus sudah bilang, ya kan? Kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, ya, mintalah apa saja, maka aku akan berikan padamu. Ya kan? Kalau di dalam aku kamu bisa berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak bisa berbuah apa-apa. Jadi kata kuncinya adalah saudara, membangun kedekatan dan keintiman dengan siapa? Dengan Tuhan. 3. Membangun kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Maksudnya gitu. Jadi disiplin rohani yang lainnya, dari sisi yang lainnya saudara, yaitu apa? Disiplin lain. Disiplin rohani adalah coba saudara menyediakan waktu, menyediakan satu ruang, ya kan, bagi Tuhan untuk bicara. Tuhan bicara loh. Ya, tanpa waktu yang disengaja, kita harus ambil waktu. Ini waktu, ini tidak bisa diganggu. Harus ada jadwalnya. Maka suara dunia akan lebih keras. Hati kita jadi tumpul. Kepekaan rohani kita mudar. Mazmur 46 ayat 11 katakan apa? Diamlah. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan sering saudara, ya kan, dia cuma berbisik, nggak teriak. Kalau hidup kita terlalu bising, kita akan kehilangan suaranya yang paling penting. Makanya Markus 1:35 dijelaskan, Yesus sendiri memilih waktu dan tempat khusus untuk apa? Untuk berdoa. Nah, saya mau kasih tahu begini saudara, disiplin rohani, perhatikan. Bukanlah tentang melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, dia senang. Tetapi tentang apa? Duduk diam di kaki Tuhan, dengarkan suaranya. Dan berdoa supaya bisa mentaati apa yang dia perintahkan buat kita. Amin. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana caranya membangun disiplin rohani? Saya udah bilang tadi, pertama mulai dari kecil-kecilan. Saudaraku, Lukas 16 ayat 10 katakan saudara, kalau kita setia pada perkara kecil maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Kesetiaan kecil membuka pintu bagi apa? Pertumbuhan yang besar. Coba saudara 15 menit konsisten tiap hari sama Tuhan. Naikin nanti sejam. Naikin terus saudaraku. Yang kedua adalah ciptakan ruangan
Makudus pribadi. Ada ruangan Makudus. Itu tempat nyembah. Tentukan waktu dan tempat yang khusus. Tempatnya sama, waktunya sama. Kalau saudara mau buat disiplin itu. Konsisten. Lakukan itu. Terus menerus. Ya. Karena konsisten melahirkan apa? Kebiasaan. Kebiasaan membentuk apa? Karakter. Jadi mumpung nih, saya juga ngelihat di antara kita ya saudara. Ini kita menara doa saudaraku. Kita ini udah hampir 6 tahun. Sudah mau masuk 6 tahun. Saya berdoa biarlah ya kan Tuhan Tuhan bisa disenangkan karena kita bisa berbuah. Katakan amin saudara. Ya kan? Enggak jadi pendengar, tapi kita bisa lihat hidup kita bisa berdampak, berbuah buat banyak orang. Katakan amin. Ya, yang ketiga adalah di sini katakan gunakan sarana anugerah. Saya pakai istilah gunakan sarana anugerah. Yaitu apa? Coba baca Alkitab. Saudara, kalau ada ayat yang saudara dengar khotbah atau saudara baca, coba berhenti itu, hafalkan, lalu doakan, pikirkan, dan minta anugerah oleh Roh Kudus, mampukan aku untuk bisa melakukan ini. Saudara mau amin? Itu penting. Ya kan? Kedua doa. Doanya dialog dua arah. Nah, biasanya kan kalau ya kan doa bisa juga buat supaya nggak jadi bosen. Saya mau sarankan saudara gini. Ya kan? Saya tuh suka kalau saya duduk di iPad baca Alkitab segala macam ini kan. Saudara, waktu saya baca itulah saatnya saya doa. Waktu saya baca berhenti sebentar, saya doakan, minta Tuhan. Jadi doanya dialog dua arah. Itu lebih lama. Itu bisa jam-jaman saudaraku. Gunakan sarana anugerah. Pertama meditasi firman. Kedua apa? Doa. Ketiga apa? Puasa, latihan puasa. Mengosongkan perut, kenyangin roh, latihan puasa saudaraku. Masih gak saudara latihan puasa? Latihan puasa. Puasa jangan cuman seperti kalau aku intermittent fasting. Ya itu pasti badan ini yang habis. Saudara bisa lakukan apapun. Semua orang bisa lakukan puasa. Tapi kalau motivasinya berbeda, hasilnya akan berbeda. Ngerti gak saudara? Kalau puasa saudara adalah aku ingin membangun manusia rohku. Supaya otot yang namanya kesabaran, otot yang namanya penguasaan diri, emosi, reaksi yang berlebihan, itu bisa keluar lewat puasa. Itu akan keluar otot imannya. Tapi bonusnya apa? Badannya sehat. Kalau fokusnya apa? Intermittent fasting, saudara nggak akan pernah mau melatih otot iman saudara. Dapat kurus tapi emosi tetap. Gak sabaran, duniawi. Padahal puasanya sama, lakukan hal yang sama. Tapi hasilnya beda. Kayak orang nih memberi. Saudara kan suka dikasih orang gak? Saya sering dikasih uang. Gak kasih. Kita gak suka ngasih orang. Ya kita bisa lihat orang-orang yang ngasih sama kita. Kalau yang tulus, kita bisa rasa kok ketulusannya. Jadi kita gak berkewajiban harus cak mano, harus sujud-sujud. Apalagi dia ngasihnya banyak lagi. Karena mereka biasa. Tapi ada orang yang ngasih. Kalau kita nggak sampaikan sampai terima kasih. Cajut itu kita tuh seperti kayak utang, benar-benar utang-utangnya. Kenapa? Ini bicara motivasi. Ada kita mau memberi untuk supaya kita bisa menguasai. Memberi supaya bisa dapat lebih banyak. Tapi ada kita memberi, emang aku mau memberi karena aku mengasihi kok. Saya bisa dapat tentang doa, tentang puasa. Semua orang bisa buat itu. Tapi motivasi akan menentukan upah kita tuh apa. Kita jadi kuat gak secara rohani. Oh semua orang layani. Yang melayani semua. Tapi ujungnya soalnya kalau motivasinya bukan untuk ke Tuhan dan rohani. Di tengah jalan itu akan lemah dia. Kalau ada apa. Amin. Latihan saudaraku. Yuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa sama-sama.
seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus. Saya masih seneng mau kutip daripada kata-kata seorang pemain biola yang terkenal, yang hebat. Namanya Niccolo Paganini, saudaraku. Satu hari dia ditanya, ya kan, kamu ini sangat berbakat. Kalau kamu main biola itu, waduh luar biasa hebatnya kamu tuh. So hebat. Tapi dia berkata begini, itu bukan karena kehebatan. Itu hasil daripada disiplin, dari latihan. Dia berkata begini, kalau saya tidak berlatih 1 hari, saya merasakan. Kalau saya tidak berlatih 2 hari, orang-orang sekitar saya bisa merasakan permainan saya. Kalau saya tidak berlatih 3 hari, penonton bisa merasakan permainan saya. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kekeringan, reaksi daging tidak datang tiba-tiba. Dia datang pelan, lalu terlihat jelas dalam apa? Dalam sikap kita, dalam kata kita, dalam respon kita. Itu tanda sebenarnya kita gak pernah latih, saudara, beribadah. Katakan amin, saudara. Ini penting, sudah ke depannya. Ya, saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuduskan setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan sukacita keselamatanmu ya Tuhan buat kami. Biarlah di situ dalam sukacitamu ya Tuhan ada perlindungan kami, ada kekuatan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa melatih otot iman kami Tuhan. Otot kesabaran, penguasaan diri, otot kemurahan hati Tuhan. Supaya kami kuat ya Tuhan menghadapi ya Tuhan kesombongan kami, keserakahan kami Tuhan, hawa nafsu kami. Tuhan berikan kami ya Tuhan otot itu ya Tuhan, beri kami kemampuan. Biarlah bergantung hanya kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Roy, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
Persuada yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang mencipta permain dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan daripada gereja ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Tahun amanat agung bisa digenapi. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.